Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang mana dalam perambatannya itu membutuhkan medium atau media perambatan. Gelombang bunyi juga termasuk gelombang longitudinal ya, yang mana arah rambat dan arah getarnya itu sejajar ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas jenis penghasil bunyi yang pertama, yaitu dawai atau senar. Sebelum kita mulai, bantu support channel ini dengan cara subscribe channel ini, like dan share kepada teman-teman kalian. Baik, kita mulai. Dawai. Dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temukan ya, penghasil bunyi yang menggunakan dawai ya, bahkan sudah menjadi alat musik ya, adalah gitar. Itu menggunakan dawai atau senar sebagai penghasil bunyinya ya. Nah, ada eksperimen yang dikenal dengan eksperimen Melde yang mengkaji tentang gelombang pada dawai. Spesifiknya, mengkaji hubungan antara cepat rambat gelombang pada dawai, kaitannya dengan gaya tegang dawai atau senar, kaitannya juga dengan massa dawai dan panjang dawai. Ya, rangkaian eksperimennya kira-kira seperti ini. Jadi ada vibrator sebagai penghasil getaran atau sumber getarannya. Kemudian di sini ada dawai atau senar, dan di sini digantungkan beban untuk mengontrol gaya tegang dawai. Si F ini. F ini adalah gaya tegang dawai ya. Dan di sini ada gaya berat beban, dan tentu gaya berat beban ini sama dengan gaya tegang dawai ya. Ini kan setimbang ya. Nah, kalau kita perbesar bebannya, perbesar masanya, otomatis eh, gaya beratnya juga besar, maka gaya tegang dawainya juga besar ya. Nah, ketika vibrator ini diaktifkan, ya, maka tali ini akan ikut bergetar dan membentuk gelombang stasioner yang terdiri dari perut dan simpul ya. Oke, di sini artinya terjadi resonansi ya, vibrator yang bergetar dengan frekuensi tertentu ya mengakibatkan adanya gelombang stasioner yang dengan frekuensi yang sama. Nah, gelombang stasioner ini ya ini mengganggu udara di sekitarnya sehingga tekanan udara di sekitarnya berubah. Nah, tekanan udara yang berubah ini ya dideteksi oleh telinga kita sebagai bunyi ya. Nah, hasil eksperimen Melde menunjukkan bahwa cepat rambat gelombang dawai ya, cepat rambat gelombang pada dawai ini berbanding lurus dengan akar kuadrat gaya tegang dawai dan berbanding terbalik dengan akar kuadrat massa persatuan panjang dawai. Di mana kalau kedua hasil itu kita gabung, maka diperoleh hubungan ini. Cepat rambat gelombang pada dawai akar kuadrat dari F per M per L ya. Jadi berbanding lurus dengan akar kuadrat gaya tegang dawai dan berbanding terbalik dengan akar kuadrat massa persatuan panjang. Di mana gaya tegang dawai tadi sama dengan gaya berat beban yang digantung ini, M kali G. Kemudian massa persatuan panjang bisa juga disimbolkan dengan mu, ya. Mari kita lihat secara spesifik si dawai atau senar ini. Ya, misalnya kita gambar perwakilan ya, seperti ini. Kalau kita mau menghitung massa jenisnya, yaitu kan massa per volume, ya. Volumenya tidak lain adalah luas alasnya kali, ini kan kita anggap sebagai silinder gitu ya. Jadi luas alas kali tingginya tidak lain adalah panjang si dawai ini. Jadi luas alas kali panjang dawai. Nah, M per L tadi kan tidak lain adalah mu ya, massa persatuan panjang, maka kita bisa ganti M per L-nya dengan mu. Nah, maka mu-nya adalah rho kali A. Sehingga persamaan cepat rambat gelombang pada dawai adalah bisa juga seperti ini ya, F per rho kali A. Karena M per L atau mu-nya sama dengan rho kali A ya, jadi mu-nya rho kali A. Nah, F per A itu adalah tegangan. Ya kan, kalau kalian ingat, adik-adik ingat materi di elastisitas ada tegangan ya, F per A, P sama F per A ya. Jadi F per A adalah tegangan P. Ya, tegangan si dawai. Jadi F ini gaya tegang dawai, kalau P adalah tegangan dawai.
per row, ya. Berikutnya kita akan membahas frekuensi gelombangnya, ya, frekuensi gelombang pada dawai. Tentu kita harus mulai dengan pola gelombang yang terbentuk, ya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, ya, di mana gelombang stasioner terbentuk. Yang paling dasar adalah seperti ini, satu perut dua simpul. Inilah yang paling dasar, ya, pola gelombang yang bisa dibentuk pada dawai. Ya, jadi ada dua simpul satu perut. Kalau panjang dawai ini kita misalkan L, maka L ini ada setengah lambda. Ya kan? Ini kan setengah lambda nih. 1/4 lambda, 2/4 lambda. Jadi satu bukit, ya, satu bukit ini adalah setengah lambda, ya. Nah, ini yang pertama, maka kita misalkan sebagai lambda 1, jadi setengah lambda 1. Berikutnya, ya, naik satu tingkat di atasnya, ya, yaitu 2/3 simpul. Ya, 2/3 simpul. Nah, ini panjangnya sama, ini semua panjangnya sama, L ya. Dan ini L sama dengan 1 lambda. Ya kan? 1 lambda. Satu bukit, satu lembah ya. Ada 1 lambda. Jadi lambda L sama dengan lambda. Nah, ini kita misalkan lambda 2 karena untuk pola gelombang yang kedua. Naik satu tingkat lagi, yaitu ada 3 perut, ya, 4 simpul. Jadi 1/2 simpul, 2/3 simpul, 3/4 simpul. Jadi ada 4 simpul ya, 1, 2, 3, 4. Panjangnya juga L dan ini terdiri dari 1 lambda setengah, berarti 1,5 lambda ya. Jadi 1,5 lambda. Nah, ini yang ketiga maka lambda 3. Oke, kalau kita mau tinjau satu lagi, kita naikkan satu tingkat lagi ya. Di sini ada 4 perut 5 simpul ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 perut 5 simpul dan L panjang dawai ini terdiri dari 1 lambda, 2 lambda ya. Jadi 2 lambda, ini yang keempat jadi lambda 4. Oke, sekarang kita sudah bisa menspesifikkan persamaan frekuensinya. Pada pola gelombang yang pertama, frekuensi itu kan V per lambda ya. Jadi V lambda kali F, maka F adalah V per lambda. Nah, di sini cepat rambat gelombang pada dawai ini sama. Di pola gelombang yang manapun ini sama. Kenapa? Karena talinya ya itu juga ya. Jadi gaya tegang talinya sama, masa persatuan panjangnya juga sama ya, karena talinya itu juga perlakuannya tidak berubah ya, sehingga gaya tegang talinya sama. Kemudian masa persatuan panjangnya sama. Maka cepat rambat gelombang dawai di pola gelombang yang keberapapun ini sama ya. Jadi ini V sama ya. Nah, lambdanya yang berubah nih, lambdanya yang berubah-berubah dan frekuensinya yang berubah-berubah. V-nya sama. Oke, lambda F1 maka dia lambda 1, V per lambda ya. Nah, lambda 1 ini lambda 1 adalah 2L ya, jadi 2L. Nah, V tadi adalah akar kuadrat dari F per mu tadi ya, di slide sebelumnya tadi. Inilah frekuensi ya untuk pola gelombang yang seperti ini. Karena ini yang paling dasar, maka ini disebut dengan nada dasar ya. Jadi pola gelombang seperti ini, 1/2 simpul ini disebut dengan nada dasar dan ini adalah frekuensi nada dasarnya. Berikutnya untuk pola gelombang yang berikutnya ya. Nah, ini sama juga V per lambda. Nah, ini lambda 2 ya, lambda 2. V-nya sekali lagi sama ya untuk pola gelombang yang keberapapun. Jadi V per lambda 2, lambda 2 sama dengan L, dan ini tidak lain adalah 2 kali F1. Ini kalau kita kali 2 sama ya, jadi 2 kali F1. Nah, karena ini 2 kali F1, maka ini disebut nada atas pertama. Nada atas pertama ya, nada atas pertama. Satu tingkat di atas nada dasar ya, nada atas pertama. Ini frekuensi nada atas pertama. Berikutnya, untuk frekuensi yang ini ya, V per lambda, lambdanya lambda 3. Nah, ini kan L sama dengan 3/2 lambda 3 ya. Maka lambda 3 adalah
ya 2L per 3. 2L per 3. Lambda 3 sama dengan 2L per 3. Nah, karena ini per, maka dibalik 3 per 2L. Ya, jadi 3V per 2L. Dan ini ternyata adalah 3 kali F1. Ya, ini kan kalau kita kali 3 ya, 3 kali F1. Nah, karena ini satu tingkat di atas nada atas pertama, maka ini disebut nada atas kedua. Jadi pola gelombang seperti ini adalah nada atas kedua, inilah persamaan frekuensinya. Berikutnya ya, F4V per lambda 4. Lambda 4 ini adalah L per 2. Nah, karena ini per, maka 2 per L ya. 2V per L. Dan ini adalah 4 kali F1. Jadi 4 kali F1 ini ya. Dan karena ini satu tingkat lagi, maka ini disebut nada atas ketiga. Begitupun seterusnya ya. Begitupun seterusnya. Dan kalau kita lihat pola gelombang ini, ketika dia naik-naik satu tingkat, ternyata jumlah simpul sama dengan jumlah perut tambah 1. Ya. Jumlah simpul sama jumlah perut tambah 1. Nah, rumus ini memudahkan kita supaya kita bisa menggambarkan gelombang stasioner yang terbentuk pada dawai. Misal kalau kita ingin menggambarkan ada 7 perut, maka simpulnya harus 8. Ya, seperti ini misalnya. Perutnya ada 4, maka simpulnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tambah 1. Ya. Rumus ini membantu kita untuk menggambarkan pola gelombangnya. Nah, kemudian dari pola persamaan frekuensi yang terbentuk ini, yang kita lihat ini, bisa kita tuliskan rumus umumnya ya. Untuk mencakup, tanpa perlu kita menggambar lagi, cukup kita ingat saja rumus ini ya. Fn sama dengan NV per 2L. Dengan N atau sama dengan N kali F1. Dengan N adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Nada dasar N-nya sama dengan 1, kita masukkan F1. Nah, benar ya. Kemudian kalau nada atas pertama N-nya sama dengan 2, nada atas kedua N-nya sama dengan 3, nada atas ketiga N-nya sama dengan 4. Nah, misalnya kita tes untuk nada atas ketiga, N-nya sama dengan 4 ya. Maka ini 4, jadi 2V per L ya. Atau 4 kali F1, benar ya. Maka kalau di soal misalnya kita disuruh menghitung frekuensi nada atas ke 7 misalnya, artinya itu N-nya sama dengan 8. Masukkan saja N-nya sama dengan 8, F8 sama dengan, sini 8, 8 bagi 24 jadi 4V per L atau 4 kali F1. Ya, jadi ketika kita bisa menghitung F1, maka kita sudah bisa menghitung frekuensi untuk nada atas keberapapun. Karena dia kali lipat dari F1. Ya. Baik, demikianlah materi kita ya. Kita akan lanjutkan di latihan soal, beberapa latihan soal di konten berikutnya. Jadi tetap stay di channel ini.